Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardiah, berasal dari SMP Negeri 1 Sibolga, Sumatera Utara, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Sibolga. Salam dan bahagia, bergerak dan menggerakkan. Baiklah, saya akan memaparkan modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maksudnya, sebagai pendidik dapat menuntun segala kodrat yang ada dalam diri anak, agar anak dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik dirinya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, siswa membutuhkan seorang pendidik yang memposisikan dirinya sesuai dengan semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya di depan menjadi tauladan. Sebagai pendidik harus dapat memberi suri tauladan, baik di sekolah sebagai guru, dengan teman sejawat, maupun di lingkungan masyarakat. Ing madya mangunkarso, yaitu di tengah dapat memberi semangat. Sebagai pendidik harus dapat memberi semangat kepada peserta didik, ataupun dengan teman sejawat, bergerak dan menggerakkan. Tuturi handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Maksudnya, sebagai pendidik harus dapat memberi motivasi kepada peserta didik, ataupun kepada rekan guru dan masyarakat. Dalam mewujudkan pendidikan anak, pendidik harus memperhatikan kodrat anak yang merdeka dan bermain. Anak mendapatkan kemerdekaan lahir dengan adanya ilmu yang dia peroleh dari pengajaran. Dan anak dikatakan merdeka jika mendapat tuntunan ataupun pendidikan. Merdeka jika anak merasa belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, berkolaborasi dengan temannya. Pendidikan yang merdeka harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Anak bukanlah kertas kosong yang harus diisi sesuka hati pendidiknya. Tetapi pendidik hanya menebalkan tulisan dengan tuntunan untuk memperbaiki perilakunya. Menuntun harus dengan sepenuh hati dan memuliakan anak. Menuntun anak harus sesuai dengan zamannya, supaya anak tidak merasa bosan dan tidak merasa berada di dunia lain. Baiklah, setelah saya mempelajari modul ini, saya benar-benar sadar bahwa selama ini saya mendidik masih setengah hati, yang seharusnya pendidik sebagai ibu siswa di sekolah, menuntun dengan ikhlas dan melayani sepenuh hati. Yang kedua, selama ini pembelajaran jarang berfokus pada murid. Seharusnya pembelajaran harus berfokus pada murid atau guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, selama ini saya mengajar hanya di kelas. Seharusnya kelas bukan satu-satunya tempat belajar, karena dunia anak adalah bermain. Selama ini saya jarang memakai audio visual. Seharusnya saya harus melaksanakan pembelajaran dengan mengikuti zaman era digital. Yang kelima, selama ini saya lebih mengutamakan penilaian kognitif. Seharusnya penilaian harus seimbang antara afektif atau budi pekerti dan kognitif. Penerapan yang baik adalah mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang memerdekakan anak, yaitu pendidikan yang berfokus pada anak. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Yang keempat adalah pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Yang keempat adalah pendidikan menghamba pada anak, yaitu pendidikan melayani sepenuh hati kepada peserta didik. Jadi, pembelajaran di kelas yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara
Sebelum pembelajaran di kelas, persiapan yang dilakukan adalah membuat bahan ajar. Tujuan pembelajaran dimulai dari yang paling rendah sampai praktek. Kemudian menyiapkan alat peraga dan video pembelajaran yang dibutuhkan. Sebelum memulai pembelajaran, siswa diarahkan untuk berkelompok atau berkolaborasi dan berdoa yang dipimpin oleh siswa secara bergiliran. Kemudian guru mengabsen, memberikan pertanyaan pemantik, menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi, dan siswa difasilitasi untuk membaca ataupun menonton video yang sudah dipersiapkan, mengamati bacaan atau tontonan, kemudian secara berkelompok memberi tanggapan dari isi bacaan atau video. Selama pembelajaran berlangsung, siswa selalu dituntun berkolaborasi dengan temannya. Setelah itu, hasil diskusi dikomunikasikan dan teman yang lain diberi semangat untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi yang sudah dipresentasikan. Kemudian guru memberikan penjelasan hasil diskusi, menyimpulkan secara bersama-sama sesuai dengan tujuan pembelajaran, memberi tugas, refleksi, dan terakhir adalah doa. Demikianlah pemaparan modul ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.